Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Un, selamat siang juga. Nggih, pripun kabare Bu? Alhamdulillah sehat. Nggih, sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya sudah meluangkan untuk hari ini. Saya akan mewawancara Ibu terkait dengan dilema etika. Langsung saja nih Bu, saya mulai. Baik Mbak, silakan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Baik Mbak, dalam setiap pelaksanaan sebuah kegiatan atau proses di sekolah, itu tentu saja kita akan dihadapkan pada berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan. Nah, keputusan-keputusan yang diambil itu tentu saja akan berhubungan erat dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu hal itu akan masuk dalam dilema etika ataukah masuk ke dalam rujukan moral. Tentu saja mengidentifikasikan proses tersebut dengan kita harus bisa menelaah setiap permasalahan yang ada dengan baik, tepat, dan cepat tentu saja. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, tentu kita harus mengetahui dulu bagaimana proses permasalahan itu masuk dalam dilema etika, kita harus menggunakan paradigma apa. Kemudian kalau rujukan moral tentu lebih mudah untuk diselesaikan karena hanya beriktisar pada benar dan salah. Seperti itu. Iya. Dari yang tadi Ibu jabarkan, berarti sudah ada ya Bu, sudah ada identifikasi kasus mana yang masuk dilema etika, yang mana masuk rujukan moral. Terus dari kasus-kasus itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara penyelesaian kasus tentu saja kita mengedepankan yang disebut dengan sikap kekeluargaan. Bagaimana kita harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Itu yang pertama harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian dari permasalahan tersebut nanti kita bisa memilih berbagai alibi atau asumsi yang mana akan menunjuk pada satu kegiatan yang nantinya bisa menjadi penyelesaian dari permasalahan itu. Berarti sudah dilakukan juga berbagai langkah ya Bu. Kalau begitu langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur dalam pengambilan keputusan ya Bu. Iya. Ketika sebuah permasalahan muncul di sebuah sekolah, kita yang pertama adalah kita mengidentifikasi permasalahan itu kira-kira masuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Setelah permasalahan kita identifikasi, kemudian setelahnya yang kita lakukan adalah kita akan membentuk suatu tim kerja atau lebih sederhananya kita akan bermusyawarah dengan segala elemen yang ada di sekolah. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Intinya adalah dalam setiap pengambilan keputusan itu harus bisa memuaskan berbagai pihak. Itu yang kita usahakan. Bagaimana kita bisa membuat suatu keputusan yang bisa memberikan rasa adil terhadap semua elemen yang ada. Dari pengalaman Ibu yang selama ini sudah dijalankan, hal-hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang paling efektif ketika kita berada pada kasus yang masuk dalam dilema etika yang menurut saya paling efektif adalah ketika kita bisa bermusyawarah dan berkolaborasi dengan baik. Intinya permasalahan itu tidak boleh berlangsung terlalu lama. Permasalahan harus segera diselesaikan. Kemudian yang utama adalah bagaimana permasalahan itu tidak mengganggu jalannya segala proses kegiatan yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Proses efektifnya adalah itu dengan identifikasi masalah, kemudian kita bisa berkolaborasi, yang jelas mengedepankan musyawarah dalam satu sekolah untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Berarti intinya permasalahan ini tidak boleh berlangsung terlalu lama dan mengedepankan musyawarah ya Bu ya. Terus dari hal-hal itu apakah ada tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, atau hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu selama mengatasi kasus-kasus tersebut? Setiap hal yang kita hadapi jelas akan mengandung sebuah tantangan. Tantangan yang selama ini dihadapi adalah bagaimana kurangnya koordinasi dari berbagai pihak yang ada. Baik guru yang terkadang bisa memiliki ketidaksamaan langkah, kemudian berbagai hal yang ketika keputusan itu diambil harus memiliki efek lain terhadap permasalahan yang ada. Itu yang menjadi tantangan. Namun demikian, tantangan itu pasti akan bisa diselesaikan dengan ketika kita bisa mampu menghidupkan kolaborasi yang baik di sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun elemen yang lain. Berarti intinya kolaborasi itu ya, kolaborasi yang baik ini akan lebih memudahkan kita untuk mengatasi kasus dilema etika. Terus selama ini apakah Ibu memiliki jadwal yang sudah terperinci dalam menangani sebuah kasus agar kasus ini bisa selesai dengan tepat dan cepat, Bu? Kalau jadwal secara terperinci tidak ada, karena memang permasalahan juga hadir tidak bisa kita jadwalkan begitu. Hanya saja ketika sebuah permasalahan itu ada, keputusan segera harus diambil, tentu kita harus segera mengambil langkah dalam jangka waktu yang tidak boleh terlalu lama. Paling tidak dalam kurun waktu kurang dari 4 hari 5 hari, permasalahan yang muncul harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu kegiatan yang lain. Prosedural saja ya Bu, yang penting cepat teratasi seperti itu. Kemudian tadi saya sudah menanyakan tentang tantangan. Kali ini apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini? Baik, faktor yang mempermudah itu adalah ketika setiap individu yang ada di sekolah itu mampu memiliki pola pandang yang sama, langkah penyelesaian yang bisa sama dan seimbang dalam menjalankan sebuah keputusan. Seperti itu, mencari jalan keluarnya. Namun kalau kemudian setiap individu akan memiliki pendapat atau ide yang berbeda, jelas itu akan menjadi sebuah hambatan untuk kita bisa melaksanakan sebuah keputusan atau penyelesaian suatu masalah. Sehingga dari itu perlu kiranya di sekolah itu kita harus bisa menyamakan arah pandang, visi, dan bagaimana kita bisa melangkah seirama dengan baik sehingga setiap hal yang menjadi masalah bisa segera diselesaikan dengan baik. Ya, berarti intinya kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik, semua warga sekolah atau komunitas sekolah gitu ya, ini untuk bisa menyelesaikan kasus dilema etika. Terus dari hal-hal yang sudah tadi Ibu sampaikan, ringkasannya Bu, apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Ringkasannya adalah bahwa dilema etika merupakan sebuah permasalahan yang bisa dikategorikan benar melawan benar. Tentu saja sebagai seorang kepala sekolah kita harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai untuk bisa membuat langkah yang tepat dalam setiap permasalahan. Kemudian hal yang penting lagi yang berulang kali saya sampaikan adalah ketika kita memiliki arah pandang visi tertentu, maka kita juga harus bisa membawa warga sekolah yang lain untuk bisa memiliki visi yang sama, sehingga setiap kali terjadi permasalahan terkait dengan dilema etika, kita bisa langsung mengambil langkah yang sama, kemudian bisa bergerak dengan cepat tanpa menimbulkan permasalahan yang baru. Berarti pembelajaran yang dapat diambil intinya ketika kita menghadapi masalah dilema etika yang berkaitan dengan dilema etika, yaitu kita harus membangun kolaborasi kerjasama yang baik, semua warga sekolah agar memiliki visi atau pandangan yang sama seperti itu, Ibu. Oke, kiranya cukup wawancara saya hari ini, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Baik, Bu Un, saya juga mohon maaf barangkali jawaban saya kurang begitu mengena. Saya berharap ada
Anda bisa lebih bersemangat dan mengisi dalam kegiatan guru penggerak, bisa berhasil dan bisa membuat Anda bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Pak Ul, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Jadi wawancara hari ini saya akan mewawancarai berkaitan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, membantu memberikan pandangan pada Mbak Un selaku calon. Matur nuwun Pak. Langsung saja nih Pak di pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Yang pertama tentunya kita memiliki aturan atau kita memiliki tata tertib, kesepakatan dan sebagainya. Nah, tentunya di antara berbagai kesepakatan atau aturan-aturan yang dibuat itu tidak semuanya bisa dilaksanakan dengan sesuai harapan. Untuk mengidentifikasi itu tentunya kita harus memisahkan mana yang memiliki imbas besar dan mana yang imbasnya nanti kecil atau beresiko besar dan beresiko kecil. Utamanya itu. Berarti intinya memandang mana kasus-kasus yang berimbas besar dan kecil Pak. Iya, punya resiko lah. Dari identifikasi tersebut, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut Pak. Pengambilan keputusannya ini bagaimana? Untuk pengambilan keputusan tentunya kita tetap berpegang teguh pada prinsip pendidikan yang berkelanjutan. Artinya di sini sebagai manusia tentunya memiliki hak dasar untuk memperoleh pendidikan. Satu contoh misalnya manakala keputusan itu memotong atau memangkas keberlanjutan si anak tersebut, maka tentunya itu tidak bijak. Maka kita harus mengalahkan ego, karena bagaimanapun juga peraturan dibuat untuk kepentingan peserta didik, bukan teori tapi lebih pada ke praktek kehidupan nantinya. Jangan sampai mengorbankan barangkali potensi anak yang masih terpendam. Kita tidak tahu ke depan mereka mau jadi apa, ditakdirkan seperti apa. Apabila kita salah mengambil kebijakan pada saat ini, imbasnya kan besar di kemudian hari. Seperti itu. Berarti Bapak tetap berpegang teguh pada keberlanjutan pendidikan Iya, Pak, terutama pada masa depan anak. Iya, seperti itu. Terus dari apa yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira prosedur atau langkah-langkah apa saja yang biasanya Bapak lakukan ketika menghadapi masalah-masalah tersebut Pak? Yang pertama, saya memanggil orang tua, kemudian memanggil siswa, kemudian menunjukkan dan bermusyawarah tentang aturan yang ada, kemudian mengambil sebuah kesepahaman yang selanjutnya kita putuskan kesepakatan dan tindak lanjut yang harusnya nanti kita ambil secara bersama-sama. Seperti itu. Jadi jangan memutuskan segala sesuatunya itu sendiri. Jadi tetap harus dilaksanakan melalui sebuah permusyawaratan yang semuanya
biasanya bermuara nanti pada keberlanjutan anak tersebut. Nanti intinya Bapak berkolaborasi nih Pak, Iya. berkolaborasi dengan orang tua agar memiliki pemahaman yang sama Iya. untuk kemudian mengambil keputusan. Iya, seperti itu. Oke. Terus dari hal tersebut, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah bermusyawarah untuk melakukan kesepakatan itu paling efektif. Jadi manakala masing-masing orang tua dengan sekolah masing-masing telah mencapai sebuah kesepakatan, misalnya tentang anak itu mau dinaikkan apa tidak. Misalnya kalau ini anak tidak dinaikkan, resikonya seperti ini. Kalau dinaikkan maka ada konsekuensi seperti ini. Nah itu kita sepakati. Nah setelah kita sepakati ini baru kita ambil keputusan. Nah, misalnya begini, anak ini tidak usah naik karena satu mungkin usia masih muda, masih memiliki semangat belajar yang tinggi, masih punya kesempatan untuk secara mental mungkin lebih matang lagi. Oh tidak apa-apa. Tetapi jika memang anak itu barangkali ini berisiko anak nanti putus sekolah atau orang tua tidak mampu membiayai, maka kita akan sepakat bagaimana jika dinaikkan, maka dengan pengawasan khusus, perlakuan khusus di kelas berikutnya. Nah, ini kita sepakati sehingga nanti secara bersama-sama antara sekolah dengan orang tua melaksanakan kesepakatan tersebut demi anak kita. Jadi keberlangsungan kedepannya tetap terjaga, perkembangan mental, perkembangan psikologisnya itu tidak terganggu. Nanti Bapak mengambil kesepakatan yang memandang resiko ya Pak. Iya, Resiko mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, nanti Iya. itu akan menjadi Dan kesepakatan konsekuensi yang harusnya nanti kita laksanakan. Oke, setelah itu ya Pak. Iya. Jadi dengan memandang berarti kedepannya itu nantinya langkah apa yang akan diambil itu juga menjadi bahan pertimbangan ya Pak. Iya, Oke. itu jelas itu Iya. harus menjadi pertimbangan. Iya. Terus dari pengambilan keputusan tersebut, apakah ada tantangan Pak atau tantangan apa saja yang biasanya Bapak hadapi? Ya. Tantangan yang pertama itu dari orang tua yang mungkin anaknya pandai. Jadi ada yang sebagian memandang siswa tersebut tidak memiliki potensi karena mereka kebanyakan memandangnya hanya dari sisi akademik. Nah, fenomena itu yang harus ini menjadi sebuah tantangan. Fenomena ini menjadi sebuah tantangan memberikan bahwa sekolah harus bisa memberikan pengertian kepada orang tua bahwa potensi itu tidak hanya akademik, nah, itu, tapi juga skill. Iya, skill itu biasanya keahlian itu bisa mungkin di bidang seni, ya, mungkin bisa di bidang keterampilan, ya, seperti itu. Ini menjadi sebuah pertimbangan yang harus orang tua secara umum mengerti. Itu tantangannya itu satu. Yang kemudian yang kedua tantangannya juga dari teman-teman siswa itu sendiri. Teman-teman dari siswa itu yang mungkin masih memiliki pandangan bahwa yang namanya ada istilah masih bodoh dan pintar ini harus dikikis. Karena sekarang tidak ada bodoh dan pintar, lebih kepada belum berkembang mungkin, atau mungkin dia lebih ke arah belum muncul potensi, belum bisa kita gali ya. Itu fenomena-fenomena itu yang harus kita berikan pengertian kepada siswa, kepada teman-teman mereka, sehingga pada akhirnya nanti tidak ada pembulian, nanti arahnya ke sana. Tapi tantangannya justru datang dari faktor eksternal. Iya, ya, eksternal. Iya. Oke. Terus dari tadi apa yang Bapak sampaikan, beberapa cara untuk pengambilan keputusan atau langkah-langkah yang diambil untuk pengambilan keputusan, apakah Bapak ini punya jadwal-jadwal tertentu Pak? Misalnya ketika menghadapi kasus A, Bapak memiliki jadwal
jadwal yang tertentu atau ini hanya prosedural saja seperti itu Pak? Kalau jadwal tidak ada, karena kasus munculnya itu insidental. Oke. Artinya setidaknya sekolah memiliki SOP atau standar operasional pelaksanaan itu dalam menyelesaikan kasus-kasus. Jadi ada SOP-nya walaupun tidak ada jadwalnya. Jadi prosedurnya itu ada. Jadi ketika berkaitan dengan anak nakal, pemanggilan orang tua, kemudian meneliti kasus, kemudian musyawarah dengan orang tua, baik anak yang dianggap menjadi korban dan sebagai pelaku, atau mungkin kalau kasusnya tentang anak tidak naik kelas, itu ada SOP-nya juga, melihat data-data nilai keseharian anak, kemudian bermusyawarah dengan guru, kemudian memanggil orang tua, kemudian melakukan kesepakatan. SOP-nya ada. Jadi sekolah tetap menetapkan SOP di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Berarti tidak ada jadwal yang terperinci tapi tetap sesuai SOP ya Pak? iya, karena kasus itu juga tidak bisa Nah, dijadwalkan. Tadi saya sudah menanyakan tantangan, sekarang saya menanyakan tentang apa saja yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Yang pertama, pendukungnya apa saja gitu? yang pertama jelas kami memiliki guru-guru yang memiliki data lengkap tentang siswa. Data siswa itu lengkap. Kemudian yang kedua, adanya kerjasama dengan orang tua yang siap datang dipanggil ke sekolah, siap diajak bermusyawarah. Nah, itu biasanya dilaksanakan juga tidak hanya pada saat ada kasus, sehingga seperti kemarin pada awal tahun pelajaran kami mengundang orang tua kelas 1, kemudian orang tua kelas 5, kelas 6, kemudian nanti pada saat-saat tertentu kami undang, kami ajak untuk bermusyawarah. Ini merupakan satu kemudahan-kemudahan yang ada di SD Negeri Bogor 1, dan dalam hal ini dapat memperlancar dalam penyelesaian permasalahan. Seperti itu. Berarti yang mempermudah ini kolaborasi ya Pak? Iya, jelas. Kolaborasi dengan orang tua, Iya. dengan komunitas sekolah, dengan Iya. rekan guru seperti itu ya Pak ya? Jadi, kolaborasi Oke, memang tidak kolaborasi bisa, yang sangat penting tidak bisa kita tinggalkan lah Oke. dalam sebuah permasalahan yang menyangkut dilema, karena tentunya dilema adalah dua hal, tidak mungkin dilema itu satu Oke, hal ya. oke. Karena dilema itu adalah dua hal, maka hal, iya. dibutuhkan sebuah kolaborasi. Dua hal yang sama-sama benar ini ya Pak Iya. ya? Karena Iya. benar itu kan relatif. Iya. Ini dari apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema itu? Pembelajaran yang saya ambil itu yang paling besar adalah kita semakin bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan. Jadi ego kita itu bisa kita hilangkan, lebih kepada kepentingan yang lebih luas, yang lebih jauh, baik itu kepentingan negara juga, kepentingan instansi ya, juga pribadi, juga masa depan. Intinya dalam kasus dilema etika ini, ketika kita mengambil keputusan ini harus tetap memandang ke depan nih Pak guys. Iya. Apa yang akan terjadi ke depannya bagaimana, dengan tetap bijak tanpa lebih mementingkan ego sendiri, seperti itu nih Pak. Kiranya cukup wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya, Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.